Kita awali informasi pertama, pemirsa. Polda Lampung memaparkan hasil autopsi ketiga jenazah anggota polisi yang menjadi korban penembakan saat penggerebekan lokasi sabung ayam di Lampung. Hasil autopsi menunjukkan ketiga korban menderita luka tembakan di bagian vital tubuh yang mengakibatkan korban tewas. Polda Lampung memaparkan hasil autopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil autopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing satu dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil autopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Adjun Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu, status 2 anggota TNI yang diduga terlibat saat ini masih sebagai saksi dan dalam pemeriksaan. Hal tersebut dikatakan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika usai menggelar konferensi pers bersama Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen Ujang Darwis di Mapolda Lampung Rabu siang. Sementara sejumlah barang bukti dihadirkan seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP dan hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi terhadap 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z, warga negara Batin, sebagai pemain judi sabung ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih terperiksa dan masih berstatus saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation. Ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik bermain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan ke lapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian
saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak kemungkinan kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Bang, izin bertanya bang. Ini orang sipil, pemain. Izin jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Nah, untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat mau menggerebek mereka ditembak dulu? Apa ada Ini yang komunikasi harus kita sebelumnya jenderal? luruskan. Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembak, kan beberapa tembakan susulan. Ini kan harus bisa clear cerita ini. Ya. Bang, untuk peradilannya bang. Bang, buat tersangka. Iya jenderal, karena kan Si Z ini yang orang dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. udah jadi tersangka jenderal, jet itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP clear. Informasi lainnya pemirsa, DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang TNI ke paripurna yang akan digelar pada Kamis besok. Keputusan diambil usai seluruh fraksi sepakat dalam rapat Komisi 1 DPR bersama pemerintah Selasa siang. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke tingkat 2 atau paripurna. Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dalam rapat kerja Komisi 1 DPR Selasa siang. Rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan Wakil Menteri Pertahanan. Selanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis pekan ini. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi dan operasi militer TNI di luar perang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia mengaku sejumlah pihak pengemas ulang minyak kita mengurangi takaran minyak 1 liter. Upaya tersebut dilakukan bukan untuk menipu masyarakat, melainkan untuk menyesuaikan dengan biaya produksi. Pelaku usaha pengemasan ulang atau repacker minyak kita yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia mengakui bahwa ada praktik pengurangan isi dari minyak goreng minyak kita yang dilakukan oleh sejumlah repacker. Permikido meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kekisruhan yang terjadi. Permikido menyebut hal itu dilakukan bukan untuk menipu masyarakat, melainkan untuk menyesuaikan dengan biaya produksi semata. Pasalnya, minyak kita yang sampai kepada repacker sudah di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp13.500 per liter. Selain itu, para repacker juga tidak mendapatkan minyak goreng domestic market obligation atau DMO. Kenapa logikanya harus kurang takaran? Kan itu intinya tuh. Ya, kecurangan. Nah, repacker itu disebabkan karena tidak mendapatkan DMO, maka ya maklumlah ya, produksi harus berjalan. Nah, permintaan tinggi, karyawan wajib digaji. Sementara minyak bahan baku DMO-nya tidak ada. Maka yang ada di pasaran itu adalah minyak dengan status industri. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak kita. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak kita terhadap 316 pelaku usaha di 33 provinsi. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat hingga 100 poin atau 1,5% sejak pembukaan pagi tadi. IHSG kembali berjaya setelah anjlok lebih dari 5% pada sesi pertama perdagangan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menguat pada perdagangan sesi pertama pada Rabu siang. Data RTI Business menunjukkan IHSG menguat 61,08 poin atau 0,98% di level 6.284,47 pada penutupan sesi 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Level tertinggi IHSG per pukul 12 waktu Indonesia Barat adalah 6.304,36. Dan hingga intraday sore tadi, IHSG menguat hingga 1,5% di angka 6.320. Penguatan IHSG diantaranya disebabkan efek atau sentimen positif. Diantaranya kembalinya kepercayaan investor setelah pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membantah isu kemunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan dan kunjungan dari Wakil Ketua DPR RI ke bursa. Sementara pemerintah merespons koreksi dalam IHSG dengan memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara kredibel untuk mendukung kepercayaan investor. Menteri Keuangan juga memastikan jalannya APBN transparan hingga dapat mendorong transparansi yang kuat dari emiten BUMN maupun swasta. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok hingga 6% pada sesi pertama hari Selasa 18 Maret 2025. Merespons negatifnya pasar saham domestik, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini fundamental ekonomi domestik masih stabil. Menteri Keuangan memastikan kepercayaan investor surat berharga negara dapat terjaga sekalipun IHSG sempat goyah. Selain itu, Sri Mulyani menyebut saat ini penerimaan pajak terus membaik, di mana penerimaan bruto APBN tumbuh 6,6% pada Maret 2025. Selain menjelaskan masih kuatnya fundamental ekonomi dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara kredibel dan transparan. Untuk itu, pemerintah menghimbau emiten BUMN maupun swasta tetap mengedepankan transparansi kepada calon investor. Tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya, dunia itu lagi gunjang. Semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Sebelumnya PT Bursa Efek Indonesia telah menginformasikan bahwa pada Selasa 18 Maret 2025 telah terjadi pembekuan sementara perdagangan atau trading hold sistem perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia pada pukul 11:19 waktu Jakarta. Hal tersebut dipicu penurunan indeks harga saham gabungan yang mencapai 5% sebelum penutupan sesi pertama.
Pemirsa, IHSG kembali berjaya setelah anjlok lebih dari 5% pada sesi pertama perdagangan kemarin. Bahkan hari ini pasca diizinkannya buyback tanpa RUPS oleh emiten, indeks menguat sebanyak 1,5%. Untuk membahas dari penguatan ini, pemirsa, sudah bergabung bersama kami pengamat ekonomi Universitas Indonesia Telis Aulia Valianti. Selamat malam, Prof. Telisa. Ya, selamat malam Mas Kevin, selamat malam semua pemirsa Sindo. Baik, Yes. Prof, tadi pagi ini BI umumkan bahwa emiten diizinkan buyback saham mereka tanpa RUPS. Apakah memang ini menjadi salah satu sentimen positif dari pasar saham? Ya, tentunya pemerintah dan juga melalui bursa efek ya, tentunya berupaya untuk menstabilkan ya di tengah gonjang-ganjingnya IHSG ini. Jadi tentunya ada langkah-langkah. Nah, dengan adanya ini diharapkan juga pelaku pasar bisa kembali kepercayaannya, karena kan ini sebetulnya problem negatif sentimen ya. Nah, jadi harus diciptakan positif sentimen. Nah, salah satunya mempermudah proses buyback itu tadi gitu. Jadi ya salah satu solusinya adalah itu tetap. Jadi ada salah satu solusi dari mekanisme di bursa, tapi ada solusi lain yaitu tetap harus memperbaiki sentimen positif itu, dan juga yang ketiga memperbaiki fundamental ekonominya. Jadi itu adalah salah satu cara di antara tiga utama cara tadi ya untuk kembali menstabilkan indeks harga saham gabungan ini. Baik, Prof, kalau dilihat kemarin sempat tertekan dan pada sesi awal perdagangan hari ini IHSG ini bisa langsung rebound seperti itu. Kira-kira apa faktor utamanya kalau Anda lihat, Prof? Ya, biasanya tuh kalau sudah turun dalam teori technical analysis juga ya, kalau misalkan dia sudah drop pada titik terendah, dia akan recover. Jadi ada efek dari base yang disebut sebagai base effect ya, kalau dia sudah turun rendah sekali, mencapai lembah istilahnya, nah dia itu akan rebound, lebih cepat rebound. Jadi kalau kita jatuhnya itu dalam, reboundnya itu lebih cepat. Itu teori memang seperti itu. Jadi ya karena itu jadi dia rebound lebih cepat. Nah kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti ya beberapa kemarin mungkin anggota legislatif menghadiri bursa efek ya, datang ke bursa, terus kemudian langsung ada pengumuman dari pemerintah terkait dengan bahwa Menteri Keuangan tidak mundur ya, tidak benar yang diberitakan itu dan seterusnya. Nah itu kan langsung tuh berita positifnya. Jadi pasar pasti kan bergairah kembali gitu ya, karena tadi sudah sangat dalam. Nah itu biasanya akan bounce back lebih cepat seperti itu, ditambah dengan langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan kembali. Baik. Prof, kalau Anda melihat secara spesifik kalau kemarin sempat anjlok, kira-kira isu yang paling memang bisa membuat anjlok dari IHSG itu kira-kira faktor apa, Prof? Ya, sebetulnya ini memang sangat banyak ya, multiple issues. Karena kan gini, kita itu bisa melakukan analisis dekomposisi memang yang mana yang faktor terbesar. Tetapi rata-rata, jadi kan IHSG itu dibangun oleh faktor fundamental dan non-fundamental. Nah, non-fundamentalnya itu adalah news effect ya, dan kemudian ekspektasi dari pelaku pasar itu sendiri terhadap kondisi perekonomian dan kinerja perekonomian ke depan. Nah, kemarin itu kan banyak sekali kejadian-kejadian yang relate dengan rilis-rilis ekonomi ya, maksudnya di Amerika Serikat misalkan, kemudian juga di domestik sendiri ada beberapa perlambatan misalkan dari indeks keyakinan konsumen meskipun masih optimis tapi memang ada perlambatan, kemudian berita mengenai PHK, terus kemudian berita mengenai kebijakan-kebijakan ke depan yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi yang masyarakat tuh masih ragu terhadap kebijakan itu ya, seperti kita tahu misalkan pembentukan Danantara, kemudian juga bagaimana kelanjutan dari program-program pemerintah ini yang kemudian berdampak kepada fiskal, isu fiscal sustainability. Kemarin ada pengumuman utang luar negeri juga yang tumbuhnya positif, artinya naik gitu ya. Kalau tumbuh positif artinya kan utang luar negeri kita bertambah. Nah, jadi kepercayaan investor kita tahu itu cukup tergerus dengan jadi itu kebetulan isunya tuh beruntun gitu ya, dan newsnya itu juga beruntun sehingga ekspektasi dari pelaku pasar di situ terkoreksi cukup dalam. Di tengah kita tahu bursa-bursa Asia kan cukup positif ya, kecuali Korea Selatan dan Thailand yang tidak terlalu positif, tapi yang lain kan positif. Nah, itu di tengah Asianya positif ya, karena tadi di domestik kita yang tadi ya banyak sekali
yang masih diragukan oleh investor, bagaimana keberlanjutan fiskal, keberlanjutan program-program pemerintah, dampak dari efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi, banyak sekali yang menjadi concern, ditambah dengan ada berita-berita tadi terkait mundurnya Menteri Keuangan, itu kan juga menjadi salah satu sentimen negatif gitu. Jadi ini multiple factors lah yang menyebabkan kemarin. Mungkin dari sisi market conduct-nya sendiri ada aksi-aksi korporasi juga mungkin itu ada saja ya yang perlu dipertimbangkan juga, tapi memang lebih dominan kemarin isu sentimen negatif itu sih yang lebih dominan. Baik. Berarti seperti efek bola salju begitu ya Prof ya, semakin tebal dan kemarin anjloknya mencapai lebih dari 5%. Prof, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan isu ini, kita akan mendengarkan informasi bahwa Menteri Keuangan ini Sri Mulyani menjawab isu mundur dari Kabinet Merah Putih yang ramai beredar belakangan ini. Berikut keterangannya. Saya juga menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Tegaskan saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Baik, kita akan melanjutkan dialog. Pemirsa, Prof, ini nampaknya isu dari mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi isu yang terbesar. Mengapa IHSG kemarin juga anjlok dan dapat dipastikan bahwa Menteri Keuangan tetap berada di Kabinet Merah Putih. Prof, dengan adanya rebound dari IHSG ini, apakah dapat dikatakan sudah kembalinya kepercayaan dari investor pada hari ini? Iya, secara temporary yes, tapi secara menengah panjangnya tetap harus kita lihat lagi dan kita jaga lagi, karena kan ini ada isu-isu jangka pendek, ada isu jangka panjang. Seperti tadi mundurnya menteri kan langsung ditepis, nah itu kan langsung ya. Nah tapi sejauh mana nanti APBN itu bisa sustain. Jadi ya keberadaan Menteri Keuangan yang sudah berpengalaman, diakui secara internasional, kemudian memiliki relasi yang baik dengan para bondholder, ya itu memang sangat dipan. Kemudian komunikasi dengan lembaga sovereign rating. Nah ini yang kita agak deg-degan kan dari lembaga sovereign rating, karena kan kemarin di Goldman Sachs, Morgan Stanley itu kan sudah menurunkan ya rating dari Indonesia. Nah itu juga yang harus diwaspadai ke depannya. Jadi PR kita masih banyak. Artinya in the short term ini udah tertackle gitu. Tapi di dalam jangka menengah panjang supaya ini tidak terjadi lagi, kita betul-betul menjaga kepercayaan investor tentang arah kebijakan kita, khususnya kebijakan fiskal ya yang memang mengkhawatirkan di mata investor, yaitu terkait dengan khawatir defisit kita melebar melebihi daripada 3%. Kemudian kemarin kan sempat agak telat tuh rilis APBN, seperti itu. Ada apa nih dengan APBN Indonesia yang biasanya selalu tepat waktu dari sisi pengumumannya, seperti itu. Nah jadi banyak kekhawatiran tentang fiscal sustainability, ditambah kemarin data utang luar negeri dan lain sebagainya. 2025 ini akan jatuh tempo utang yang cukup besar. Nah, bagaimana kemampuan APBN di tengah penerimaan perpajakan kan kemarin informasinya juga melambat. Nah, mudah-mudahan nih Maret April ini ada setoran-setoran pajak, nah itu bisa tercover di situ sehingga sustainability fiskal kita ya bisa kita komunikasikan bahwa ini terjaga. Jadi harus betul-betul dikejar itu penerimaan pemerintah agar defisit tidak melebar dan hutang tidak semakin membengkak. Karena itu yang akan dilihat banget oleh lembaga-lembaga sovereign rating yang memeringkat surat hutang Indonesia, seperti itu. Baik, defisit tidak melebar dan hutang tidak semakin banyak. Prof, kita akan mendengarkan kembali ada informasi terkait dengan Bank Indonesia. Ini pertahankan suku bunga untuk menahan adanya suku bunga ini dengan di angka 5,75% pada Maret 2025. Berikut informasinya. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate
sebesar 5,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 ±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, Prof, ini BI menahan suku bunga acuan menjadi 5,75% hari ini. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor bahwa ini semakin positif penutupan perdagangan di IHSG pada hari ini, Prof? Benar, karena gini, ini ekspektasi pelaku pasar memang dominan kalau dari konsensus forecast para ekonom itu memang mempertahankan ya, kebanyakan hampir 75%. Jadi sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi biasanya kalau sesuai dengan ekspektasi pasar ya reaksi pasar juga akan positif. Karena gini, sebetulnya dengan deflasi kemarin ya meskipun itu disebabkan oleh tarif, tapi kan inflasi kita belakangan overall ya agak turun gitu. Nah itu sebenarnya kita punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Namun dari sisi eksternal karena gejolaknya tinggi ya, volatility index naik, DXY juga trennya menguat, dan kemudian Fed Fund Rate sendiri masih belum terlalu jelas apakah akan menurunkan suku bunga berapa kali. Nah itu yang menyebabkan menjadi hambatan kita untuk menurunkan suku bunga, ditambah rupiah yang memang mengalami pelemahan di tengah capital outflow yang terjadi gitu. Nah, jadi di sini BI tidak cukup punya ruang untuk menurunkan suku bunga, sehingga memang ekspektasi dari para ekonom ya memang suku bunga akan ditahan. Karena kalau turun nanti khawatir capital lebih outflow lagi gitu di tengah ketidakpercayaan investor ini gitu kan. Jadi di sini kan kombinasi antara kebijakan moneter dengan fiskalnya tadi harus dijaga sustainability-nya, transparansinya. Nah, di sisi lain monetary policy ini membantu dengan cara apa ya? Sesuai dengan ekspektasi dari pelaku pasar menahan suku bunga, karena suku bunga itu sebagai garda juga untuk mempertahankan ekspektasi investor dan interest rate diferensial kita gitu, karena itu yang menentukan arah uang akan mengalir kemana. Jadi ditahannya BI rate ini memang again sesuai dengan ekspektasi dari pelaku pasar, karena memang tadi ingin menahan tidak terjadi capital outflow yang lebih dalam lagi seperti itu. Jadi kita tahan bunganya untuk mempertahankan paritas suku bunga kita gitu dengan suku bunga Amerika terutama. Baik, Prof, ini kan dapat informasi juga bahwa rapat FOMC atau Federal Open Market Committee yang merupakan komite pasar terbuka federal di Amerika Serikat ini baru akan menggelar rapatnya malam ini. Apakah menurut Anda keputusan dari Bank Indonesia menahan suku bunga ini terburu-buru nggak sih, Prof? Ya, sebetulnya kita punya independensi ya untuk menentukan suku bunga kita, apakah lebih awal atau lebih akhir setelah pengumuman FOMC ya. Memang seringkali tuh beberapa rapat RDG kebanyakan memang setelah FOMC ya. Tapi ada beberapa kali juga kita memang sebelum FOMC. Itu sebetulnya kita kan juga sudah bisa memprediksi ya FOMC itu seperti apa gitu, dimana FOMC cenderung akan menahan lah penurunan suku bunga juga di tengah kondisi. Namun Amerika yang lesu kan mungkin juga ada juga probability the Fed menurunkan, cuma menurunkannya tidak terlalu besar begitu. Jadi tapi sepertinya pemerintah tuh sudah cukup yakin ya, apapun keputusan yang diambil oleh FOMC kita menahan dulu karena kondisinya tuh sedang tidak stabil. Karena secara teori kalau kondisi sedang bergunjang-ganjing seperti ini, salah satu langkah terbaik kita bertahan dulu seperti itu. Jadi tidak mengubah dulu, itu ya lebih stay, itu lebih aman, lebih konservatif seperti itu. Jadi nampaknya itu sih yang dipilih, karena untuk meredam juga jangan sampai terjadi capital outflow. Jadi meskipun Fed Fund Rate turun ya nggak apa-apa, kita kan punya gain yang lebih dibandingkan dengan, maksudnya masih punya margin yang lebih malah dengan misalkan kalau Fed-nya turun seperti itu. Jadi jadi pemerintah Bank Indonesia sepertinya sudah melihat gelagat ini, sehingga juga ya dengan kondisi rupiah kita yang mau kita jaga, karena kan kalimatnya di situ adalah yang diutamakan sekarang stability untuk pertumbuhan berkelanjutan. Jadi ada dimensi stabilitas yang menjadi penekanan utama ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tadi. Intinya menjaga stabilitas sih pilihan tersebut. Baik, berarti dapat dikatakan punya independensi dan juga kepercayaan diri bahwa untuk menahan suku bunga. Tapi Prof, apabila ini The Fed menaikkan atau menurunkan suku bunganya, kira-kira apa yang terjadi dengan market di Indonesia?
Ya, kalau menaikkan sih kecil kemungkinan ya. Kemungkinannya The Fed itu yang paling besar kan kalau nggak dia tetap atau menurunkan gitu ya prediksinya. Karena dengan kondisi Amerika Serikat yang sedang melemah ya. Kemarin beberapa indikator Amerika kan menunjukkan Amerika tuh probability of crisis-nya cukup besar meningkatnya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran sehingga The Fed itu ya kemungkinan harusnya sebetulnya menurunkan ya, tetapi menurunkan gitu. Nah, kalau misalkan The Fed menurunkan tadi dan kita tuh tetap ya interest rate diferensial kita terjaga sehingga arus modal kita harapannya malah kalau Amerika resesi kemudian misalkan The Fed nurunin terus kita belum nurunin nih misalkan kita punya margin yang tinggi di situ. Nah, di situ bisa capital inflow gitu dan sehingga memperkuat kembali rupiah kita. Jadi implikasinya ya rupiah kita menguat harapannya dan lebih stabil. Jadi memang kalau untuk dikatakan ya kalau kita di market itu kalau misalkan suku bunga itu Amerika Serikat itu kondisi ekonominya agak melemah itu sebetulnya relatif lebih menguntungkan untuk negara berkembang dibandingkan kalau Amerikanya sangat menguat ya. Kalau in terms of financial sector, in terms of real sector ya memang ekspor turun, tapi kita kan kalau sama Amerika di sini lebih dominan financial sector channelnya gitu ya gitu. Jadi itu harapannya ya tadi bisa lebih menstabilkan dari arus modal kita dan juga dari sisi rupiah kita itu Baik. ke ekonomi kita. Baik, terima kasih Prof. Telisa atas insight-nya. Semoga kondisi ekonomi kita ke depan dapat lebih baik lagi ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ekonom FEB UI Profesor Telisa Aulia telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu. Selamat malam. Sehat. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat palitnya perusahaan tekstil Sritex. Pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua para mantan pekerja Sritex bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Saat melakukan kunjungan langsung ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli memastikan seluruh hak mantan pekerja Sritex seperti pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Yassi Erli juga memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan kondusif berkat kerjasama antar berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan serikat buruh. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat membantu bagaimana ex-pekerja Sritex Group terutama dalam proses klaim jaminan hari tua atau JHT, jaminan kehilangan pekerjaan JKP, dan jaminan kesehatan. Dan alhamdulillah progresnya sudah hampir mendekati 100% tadi. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025 setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Oktober 2024. Akibatnya lebih dari 10.000 karyawan terkena PHK. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dicegat masuk ke area kompleks Parlemen Senayan Jakarta oleh massa mahasiswa. Peristiwa ini terjadi saat aksi unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung sore tadi. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu sore. Dalam aksi unjuk rasa ini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sempat dicegat masuk ke area kompleks parlemen oleh massa mahasiswa. Dalam keterangannya, Menteri Hukum Agus Supratman menyatakan telah bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan akan meneruskan tuntutan para mahasiswa ke DPR. Mahasiswa juga meminta Menteri Hukum membacakan sejumlah tuntutan mahasiswa terkait revisi Undang-Undang TNI yang dikhawatirkan membawa berbagai dampak buruk. Di antaranya melemahkan supremasi sipil, kembalinya duifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan.
Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menko PMK dan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPSC Bantar Gebang, Bekasi. Ketiga ex-menteri era Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas pengolahan sampah milik pemerintah Provinsi Jakarta berupa refuse derived fuel. Fasilitas RDF di Bantar Gebang sudah berjalan dengan kapasitas pengolahan sampah sebanyak 2.000 ton per hari. RDF sendiri adalah metode pengolahan sampah dengan cara daur ulang dan mengubah sampah menjadi bahan bakar terbarukan, sehingga menambah nilai ekonomis sampah. Metode RDF diharapkan bisa mengurangi sampah yang bermuara di Bantar Gebang. Ini akan sangat bermanfaat bagi Jakarta. Jakarta sekarang ini setiap hari rata-rata kurang lebih 8.000 lah sampahnya. Dan dengan proses yang ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5.000 sampai 6.000. Pemerintah berencana membangunkan kembali proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa. Hal ini dilakukan untuk menangani persoalan penurunan muka tanah dan banjirop di pesisir utara Pulau Jawa. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rencananya ia dan juga jajaran akan melakukan integrasi dan pemutakhiran semua studi-studi soal Giant Seawall yang sudah ada di Indonesia. Pembangunan tanggul laut akan menggunakan skema pendanaan yang disiapkan pemerintah dan melibatkan swasta. Pembangunan tanggul laut tidak akan dilakukan secara penuh dari Banten hingga Jawa Timur. Tak selamanya akan menggunakan beton, namun juga akan menggunakan tembok alami semacam lahan mangrove. Dikerjakan secara paralel karena kita memetakan tadi, nanti bisa dijelaskan pada saatnya, misalnya pesisir utara Jawa, itu tidak semuanya harus menjadi prioritas nomor 1. Ada beberapa yang masih bisa dengan pendekatan lain. Jadi ada istilahnya itu gray solution dengan green solution. Misalnya beton itu sudah merupakan ya berarti ada pembangunan infrastruktur, tapi juga masih bisa menggunakan pendekatan misalnya dengan mangrove dan lain sebagainya atau kombinasi di antaranya. Kemudian tadi juga dipaparkan oleh Pak Deputi ada beberapa pilihan. Pilihan ini tergantung kondisi sekali lagi dari tiap-tiap daerah. Bisa tanggul itu sifatnya kita defensif, kita ada tetap di situ dibikin tanggul, atau karena kalau sudah parah sedangkan anggaran membuat tanggul lebih mahal dibandingkan kita mundur, maksudnya retreat, masyarakat harus mundur sedikit begitu, kalau memungkinkan lahannya masih ada, bisa dipilih jalan itu. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk mundur bertahan, maka go forward, ke depan. Jadi kita majukan, itulah konsep sea dikes atau konsep tanggul laut tadi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, meski lebaran masih di akhir bulan nanti, namun pemudik sudah mulai nampak memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pulang kampung lebih awal dipilih untuk menghindari keramaian dan juga kenaikan harga tiket. Pemirsa, meskipun lebaran masih menghitung minggu, tapi tampaknya antusias dari masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung sudah mulai tampak di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ini berdasarkan pemantauan kami sejak pagi, ini sudah ada puluhan masyarakat yang tentunya atau calon pemudik yang menunggu terkait jadwal keberangkatan yang hendak pulang kampung. Yang paling banyak mendominasi perjalanan pulang kampung di tempat saya mengabarkan ini, yakni yang mengarah ke Sumatera, ke Padang, hingga ke Jawa Tengah. Nah, meskipun ini tidak terbilang tinggi untuk hari ini, namun nantinya diperkirakan bahwa perjalanan ini akan tinggi pada tanggal 27 Maret 2025 bisa sampai tembus untuk pergerakan masyarakat ataupun pemudik di angka 6 sampai 7 ribu. Nah, alasan para pemudik ini mudik lebih awal adalah dikarenakan untuk menghindari dari harga tiket yang terbilang nanti naik, kemudian juga menghindari keramaian maupun kemacetan. Nah, sementara itu untuk pengelola dari Kalideres ini juga menyediakan fasilitas nantinya mendekati
Lebaran, mulai dari penyediaan dari posko pengamanan, kemudian juga kesehatan, bahkan untuk pengecekan rem dan sopir ini dipastikan untuk tes urinnya ini juga dipastikan akan dicek secara berkala untuk memastikan sekali lagi dari calon pemudik ini sampai dengan aman dan selamat di tempat tujuan masing-masing. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Irian Syawahyudi, iNews melaporkan. Pecinta sepak bola tanah air menaruh harapan besar kepada pelatih Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah timnas Indonesia meraih poin? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Abdul Haris. Selamat malam, Bung Abdul. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Bung, kira-kira siapa saja yang dijagokan begitu ya dalam merumput di babak pertama? Ya, memang kalau kita lihat kan yang dibawa oleh Patrick Kluivert ada 29 nama ya. Artinya nanti akan dikerucutkan menjadi 23. Dua nama sudah pasti absen, yakni Ragnar Orasmangun dan juga Justin Hafner, karena dua-duanya ini terakumulasi kartu kuning. Artinya ada 4 pemain lagi yang kemungkinan tidak masuk line up. Ya, ini bisa jadi salah satunya ada kiper ya, antara Hernando dan juga Nadeo Argawinata. Satu lagi dari posisi back mungkin yang tidak masuk line up, yakni Muhammad Ferrari. Dan 2 lagi saya pikir dari posisi striker, karena striker kita cukup banyak ya. Ada Ole Romeni, ada Ramadan Sananta, kemudian juga ada Septian Bagaskara dan juga Hoki Caraka. Saya pikir dari 3 striker lokal, baik itu Hoki Caraka, Septian Bagaskara, dan Ramadan Sananta, ini hanya 1 nanti yang akan masuk line up, sementara 2 lainnya akan dicoret. Nah, ini kemungkinan besar 23 nama terpenuhi dari situ. Baik, kalau Anda memprediksi kira-kira formasi apa yang tepat, mengingat ini juga ada beberapa pemain yang baru dinaturalisasi untuk dalam laga ini? Iya, saya berpikir Patrick Kluivert hanya punya waktu 2 hari ya. Tanggal 18 kemarin dan tanggal 19 hari ini untuk bisa berlatih bersama timnas. Terlalu singkat buat dia untuk mengubah skema. Jadi saya pikir dia akan memakai skema warisan Sintayong dengan pola 3 back, baik itu 3-4-3 atau 3-5-2 atau 3-4-1-2. Kalau saya lebih berpikir Patrick Kluivert akan memainkan 3-4-1-2. Ini adalah pola yang membuat Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi di bulan November lalu. 3 back di belakang itu bisa jadi J.I. Jazz, kemudian Mas Hilgers, ada Rizky Ridho. Di posisi penjaga gawang saya lebih prefer nanti yang akan lebih dulu tampil adalah Martin Paes. Karena kita tahu Martin Paes chemistry-nya udah dapet, sudah 6 kali caps bersama timnas, sementara Emil Eudero baru bergabung. Dan di posisi back sayap nanti di kanan ada Kevin Dix, di kiri bisa jadi Calvin Verdong, di tengah Jay Pelupesi, ini dia pemain naturalisasi baru yang kemungkinan bisa langsung masuk, Jay Pelupesi, karena kita memang butuh seorang gelandang bertahan. Kemudian nanti dia akan ditemani oleh Tom Hai, dan ada juga seorang Marcelino Ferdinand sebagai attacking midfielder, dan 2 di depan bisa jadi Ole Romeni diberi kesempatan langsung starter, bisa jadi nanti akan berduet dengan Rafael Strike. Jadi 3-4-1-2 atau 3-5-2 ini adalah pola yang menurut saya akan diadopsi oleh Patrick Kluivert, pola warisan dari Sintayong. Baik. Bung, tapi kalau dilihat secara peringkat ini nampaknya Australia berada di atas Indonesia. Namun dikabarkan ini para pemain senior ini banyak yang tengah cedera. Kira-kira bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ini? Iya, betul. Memang secara ranking jauh ya, Australia ada di peringkat 26 dunia, sementara Indonesia sekarang 127 dunia. Jauh sekali, bedanya 100 peringkat. Tapi Australia betul yang Anda katakan bahwa mereka kehilangan 8 pemain. Harry Sotar terutama ya, pemain utama mereka yang posturnya 2 meter dan dia punya kekuatan di bola-bola udara. Nah, artinya tanpa Harry Sotar ini tentu bisa lebih mengurangi kekuatan di lini pertahanan mereka. Ini menjadi sebuah keuntungan tentu buat kita. Kemudian juga Kusini Irakunda juga absen, seorang striker Grasshoppers yang pernah main di Bayern Munchen ya, sekarang dipinjam ke Grasshopper. Dia juga punya kecepatan. Tanpa
Irakunda tentu ancaman di lini depan akan sedikit berkurang, tapi tetap kita tidak boleh meremehkan Australia karena mereka main di kandang sendiri dan Australia adalah tetap Australia. Mereka punya jam terbang dan pengalaman yang lebih banyak bersama timnas ketimbang Indonesia yang notabene pemain-pemainnya memang bagus, tapi baru bergabung. Chemistry-nya masih perlu dibuktikan di atas lapangan lagi. Baik, kira-kira apa yang perlu diperhatikan dari timnas kita mengingat tadi Anda sampaikan bahwa ini bisa menjadi salah satu peluang untuk kita bisa memenangkan laga besok? Iya, saya pikir yang perlu diperhatikan bahwa pemain kita jangan terlalu parkir bus ya. Seperti saat kita menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang perlu dimainkan oleh Patrick Kluivert adalah kita harus melakukan high pressing tapi tetap mengutamakan lini pertahanan. Sedikit bermain pragmatis, kita defend yang bagus, defend yang solid sambil berharap melakukan counter attack yang cepat. Saya pikir gaya bermain seperti saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di bulan November lalu, ini adalah gaya yang paling tepat yang perlu diulangi oleh tim nasional Indonesia untuk bisa meraih poin di Sydney, Australia. Baik, pertemuan antara pelatih dan juga pemain cukup singkat, hanya 2 hari. Kira-kira Anda optimiskah bahwa dapat melakukan atau memberikan transfer ilmu yang bisa diterapkan nanti atau besok dilakukan oleh para pemain timnas kita? Iya, inilah yang memang bikin kita deg-degan ya terus terang ya, karena tentu 2 hari bukan waktu yang cukup ya untuk seorang pelatih untuk bisa menerapkan taktik. Itu mengapa saya pikir Patrick Kluivert, kemudian Alex Pastoor, Daniel Lanzat, Gerard Van den Berg ini akan membuat skema yang lama. Artinya dia akan menggunakan pemain-pemain lama dengan formasi yang lama, strategi yang lama yang sudah dipahami oleh para pemain Indonesia saat dipegang oleh Sintayong. Sehingga mereka tidak akan banyak mengubah. Mereka hanya tentu akan menambah sedikit saja taktik untuk bisa lebih memperkuat Indonesia. Artinya dengan begitu ini meminimalisir resiko yang bisa terjadi kalau seandainya mereka ini menerapkan taktik yang baru. Baik, Bung Abdul, ini kalau melihat tadi Anda katakan juga bahwa dapat menjadi pertanyaan dan kita harus menanti besok apakah memang 2 hari pertemuan antara pelatih dan juga pemain ini dapat terrealisasi dengan baik. Kita akan tetap nantikan besok. Tapi kalau Anda melihat berapa skor yang kira-kira bisa dicetak oleh timnas kita, kalau dari pelatih ini targetnya 1 poin sebenarnya? Iya, saya pikir 1 poin ini target yang cukup realistis ya. Karena kita tahu Australia juga kehilangan 8 pemain utama mereka, sampai-sampai pelatih mereka, Tony Popovic itu memasukkan 6 pemain debutan untuk laga ini. Dan kita juga dapat tambahan 4 pemain naturalisasi baru oleh Romeni, Emil Audero, Denjev, dan Joey Polipesi. Artinya kans kita untuk dapat 1 poin sangat terbuka. Bahkan kalau rezekinya bagus, bukan tidak mungkin kita bisa mencuri 3 poin di sana. Baik. Tapi kalau Anda melihat dengan adanya beberapa pemain yang baru seperti pemain naturalisasi begitu ya, ada salah satunya dari Ole Romney dan juga Emil Audero. Kalau Anda melihat dari proses naturalisasi yang telah dilakukan dari pemerintah kita, apakah dapat mendongkrak atau dapat mendukung performa dari timnas kita? Iya pasti ya, sekarang kurang lebih sudah ada 17 naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Dan terbukti dengan naturalisasi yang dilakukan ini untuk jangka pendeknya sangat mendongkrak performa kita sehingga kita bisa bersaing di putaran ketiga ini. Tapi ya menurut saya pribadi jangan ini menjadi proyek jangka panjang, ini hanya proyek jangka pendek tapi juga dibarengi oleh pembenahan usia muda yang memang menurut saya masih belum bagus di Indonesia. Apa yang perlu ditingkatkan kira-kira dari pembinaan usia muda untuk timnas kita, Bung? Ya, pemerataan pelatih-pelatih ya, artinya pelatih-pelatih harus distandarisasi, pelatih-pelatih di SSB, sertifikasi kepelatihan harus diperbanyak, kemudian juga kompetisi di kelompok umur ini harus lebih diperbanyak. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di pelosok-pelosok daerah lainnya. Otomatis dengan kompetisi yang semakin banyak, ini tentu akan membuat jam terbang para pemain Indonesia ini akan lebih terangkat. Kita perlu belajar dari Jepang tahun 92 belajar dalam hal Indonesia, mereka juga melakukan naturalisasi saat itu, tapi mereka membarengi hal tersebut dengan pembinaan.
Bukan hanya federasi mereka, tapi juga Kementerian Pendidikan mereka juga ikut membantu. Artinya di sekolah-sekolah juga menggelar kompetisi. Semakin banyak kompetisi akan semakin melahirkan pemain-pemain unggulan. Baik. Kita nantikan besok semoga hasil yang terbaik dan kita doakan sama-sama agar timnas kita dapat memberikan yang terbaik pastinya. Terima kasih Bung Abdul Haris, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Sido Prime.